Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hairunisa dari jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Berbeda dari pembahasan sebelumnya, karena pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai integrasi ilmu untuk pengabdian kepada Allah, kemaslahatan manusia dan alam. Sebelum melanjutkan pembahasan materinya, saya ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu integrasi ilmu? Baiklah, terlebih dahulu kita bahas sedikit tentang integrasi ilmu. Integrasi ilmu merupakan penggabungan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Maksudnya, integrasi ilmu adalah upaya menyatukan antara wahyu Tuhan dengan temuan pikiran manusia. Hal ini dilakukan dengan tanpa mengesampingkan peranan Tuhan di dunia ataupun mengucilkan manusia sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dengan demikian, maka akan terwujudlah ilmu yang integral. Kemudian, apakah kalian tahu kenapa jadi adanya integrasi ilmu ini? Nah, integrasi ilmu ini muncul di latar belakangi karena adanya dualisme atau dikotomi keilmuan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Padahal pada realitanya atau pada kenyataannya, Islam tidak mengenal dan mengakui adanya dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Sebab dikotomi bertentangan dengan Islam yang visinya tauhid yang tidak mengenal pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Jadi, sumber ilmu primer dalam epistemologi Islam adalah wahyu yang diterima oleh Nabi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal selalu diperkuat dengan kemajuan ilmu pengetahuan untuk mengeluarkan manusia dari suasana gelap menuju terang serta membimbing manusia ke jalan yang benar. Dan untuk kehidupan yang islami diperlukan adanya bangunan ontologi, epistemologi, aksiologi, ilmu pengetahuan yang tidak hanya meyakini kebenaran sensual, indrawi, dan rasional logik, namun juga harus meyakini adanya kebenaran transendental. Jadi, ilmu pengetahuan tidak hanya mengajarkan yang ada atau eksistens, yang dalam hal ini disebut netral, namun juga mengarahkan dan mengajarkan yang akan ada atau will exist. Dengan demikian, bagaimana cara mempergunakan hakikat alam semesta ini dan hukum-hukumnya serta temuan ilmu pengetahuan ke arah kemaslahatan umat manusia. Prinsip pengetahuan di dalam Islam yaitu dalam pengembangan keilmuan tidaklah dimanfaatkan hanya pada praktis, akan tetapi juga dimanfaatkan untuk memahami eksistensi yang hakiki pada alam dan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan akan mengantarkan manusia kepada peningkatan iman, maka dari itu ilmu harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, bukan malah dipergunakan untuk kepentingan golongan, bahkan untuk menghancurkan kehidupan manusia. Maka dari itu, apabila kita mempunyai ilmu, haruslah dimanfaatkan sebaik mungkin. Ilmu juga merupakan syarat memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena tujuan mencari ilmu adalah untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir yaitu bagaimana cara kita mengintegrasikan atau menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum. Yaitu dengan cara ketika kita mempelajari ilmu agama, maka kita tahu apa yang diperintahkan dan juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita juga tahu bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan Quran Surah Al-Jariyat ayat 56. Jadi, dengan mempelajari ilmu agama, maka kita akan tahu ilmu yang mengarahkan kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan mempelajari ilmu umum, kita akan tahu cara bertahan hidup untuk melewati kehidupan yang fana ini untuk menuju kehidupan yang kekal abadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu dan semangat puasanya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.